Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang proses perkembangbiakan pada hewan. Kalau sebelumnya kita membahas tentang proses perkembangbiakan tumbuhan, pada pertemuan ini, pada kesempatan ini kita akan membahas proses perkembangbiakan pada hewan. Nah, sama atau bedakah perkembangbiakan hewan dengan tumbuhan? Mari kita bahas ya, dan nanti kita akan tahu apa perbedaan perkembangbiakan hewan dengan tumbuhan. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu tentang standar kompetensi. Nah, standar kompetensi pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup serta dijelaskan kembali dalam kompetensi dasar yang lebih spesifiknya. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran kali ini, siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, lebih spesifik ya kepada tumbuhan dan hewan. Kemarin kita sudah bahas tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Perkembangbiakan hewan itu dapat terjadi dengan cara generatif maupun vegetatif. Proses perkembangbiakan dengan cara generatif yaitu melalui proses perkawinan. Sedangkan proses perkembangbiakan secara vegetatif itu proses perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Sama ya dengan tumbuhan, yaitu dengan cara generatif dan vegetatif. Namun, ada perbedaan cara berkembang biak, baik itu secara generatif maupun secara vegetatif. Mari kita lihat. Yang pertama, ya, kita akan bahas tentang perkembangbiakan secara generatifnya dulu. Perkembangbiakan generatif yaitu proses terjadinya perkawinan dengan bertemunya sperma atau sel kelamin jantan dengan ovum atau sel kelamin betina. Melalui proses perkawinan inilah nantinya akan tercipta individu baru yang menjadi perpaduan antara kedua induknya. Nah, pada proses perkembangbiakan secara generatif pada hewan ada 3 macam. Nah, ada 3 macam prosesnya itu dengan cara ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan yang terakhir adalah ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari ovipar atau bertelur. Nah, seperti kita tahu ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah tahu hewan yang bertelur itu ada apa aja sih? Nah, yang lebih sering kita lihat ada ayam gitu kan, ada burung, ada ikan. Nah, kita sudah kebayang ya hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas secara lebih detail, lebih mendalam tentang hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Nah, kita bahas dimulai dengan ciri umumnya dari hewan-hewan ovipar. Yang pertama, ciri umum yang pertama adalah tidak mempunyai daun telinga. Nah, hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu semuanya tidak memiliki daun telinga. Contoh, kita lihat pada ayam, ayam tidak memiliki daun telinga. Ikan pun sama, tidak memiliki daun telinga. Nah, jadi kalau hewan-hewan yang tidak memiliki daun telinga itu sudah dipastikan bahwa hewan tersebut dapat berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar ya. Nah, yang kedua, tubuhnya ditumbuhi penuh dengan bulu. Nah, ditutupinya dengan bulu. Ini khusus untuk hewan-hewan unggas atau kelompok burung. Nah, ya, kita bisa lihat pada ayam, kita bisa lihat bulu ayam, bulu bebek, bulu angsa yang sudah dibikin kok ya. Nah, kita bisa lihat bulu-bulunya itu yang menempel di tubuhnya sampai ke atas itu bercabang-cabang, itu bulu ya. Berbeda dengan manusia. Manusia seperti di kepala kita ada ditumbuhi dengan rambut. Nah, bulu dengan rambut ternyata berbeda. Tapi kita sering keliru ya. Sering
mungkin belum paham, kita sering menyebut kalau kucing itu bulu kucing, ya, bulu kuda, nah, atau bulu apa lagi ya, bulu domba. Nah, itu ternyata itu adalah rambut, rambut kucing, rambut kuda, rambut domba yang sebenarnya, karena dilihat dari struktur bulu tersebut, ya. Rambut dan bulu itu berbeda. Yang selanjutnya tidak mempunyai kelenjar susu. Nah, oke, jadi yang selanjutnya yaitu tidak memiliki kelenjar susu. Jadi kelompok hewan ovipar itu tidak menyusui. Nah, oke. Lalu yang terakhir adalah tentunya dong tidak mengalami masa mengandung karena tidak punya kelenjar susu, tidak punya rahim, dan embrionya itu tumbuh di dalam telur, maka hewan-hewan yang ovipar itu tidak mengalami masa mengandung. Jadi nggak hamil lah istilahnya, ya. Oke, hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar juga dibedakan berdasarkan cara pembuahannya. Ada pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal. Pembuahan secara internal itu contohnya pada bebek, pada ayam, dan penguin. Yang eksternal itu pada ikan dan katak. Proses perkembangbiakan yang internal yaitu proses perkembangbiakan bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina itu berada di dalam tubuh induk betina. Nah, jadi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu bertemu di dalam tubuh induk betina. Jadi sel kelamin jantannya masuk ke dalam tubuh induk betina. Sedangkan proses pembuahan secara eksternal itu bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina di luar tubuh induk betina. Contoh pada ikan, ya. Kalau ikan ketika terjadi proses perkawinan, ya, si ikan betina, ya, induk betina itu akan mengeluarkan sel telur dari dalam tubuhnya ke air. Lalu diikuti oleh induk jantan sambil mengeluarkan sel sperma atau sel kelamin jantan. Nah, ketika di air itu sel kelamin betina dan sel kelamin jantan akan bertemu sehingga pertemuannya di luar tubuh induk betina, seperti itu, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini mewakili kelompok serangga, ya, mewakili kelompok serangga. Ada penguin. Nah, penguin ini mewakili kelompok burung, ya. Ada ayam, bebek, burung puyuh, ya, burung kakatua, burung kutilang, banyak lah, ya. Segala jenis burung itu termasuk ke dalam ovipar. Ikan. Nah, ini di sini ada ikan koi, ya, mewakili kelompok-kelompok ikan yang lainnya, ya. Ada kelompok ikan nila, ikan mas, ikan lele, ya. Ada ikan yang lain banyak, ya. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Pokoknya kelompok ikan aja. Ada katak. Nah, katak ini mewakili kelompok amfibi. Selanjutnya, ya, di sini tidak ada kelompok reptil. Kelompok reptil ini dimulai dari seperti kura-kura, penyu. Kalau katak tadi amfibi, ya. Kura-kura, penyu itu, ya. Ada cicak. Nah, bertelur itu, ya. Nah, oke. Selanjutnya itu ada kelompok hewan yang vivipar atau melahirkan. Ini kebalikan dari hewan yang bertelur. Seperti kita lihat pada ciri-cirinya. Yang pertama, hewan vivipar mempunyai daun telinga, mempunyai penutup berupa rambut, mempunyai kelenjar susu, mempunyai rahim. Indukan akan menyusui dan merawat anaknya hingga dewasa. Dan umumnya hewan vivipar merupakan kelompok mamalia. Nah, daun telinga. Nah, hewan-hewan yang memiliki daun telinga seperti kuda, terus kucing, domba, sapi, ya, kelinci, semua memiliki daun telinga. Jelas terlihat oleh kita, ya. Makanya
itu berarti sudah dipastikan hewan tersebut berkembang biak dengan cara vivipar. Tubuhnya ditutupi oleh rambut. Nah, ya kucing, domba, tadi kelinci ditutupi oleh rambut. Memiliki kelenjar susu. Ya, karena hewan-hewan tersebut menyusui. Mempunyai rahim. Nah, rahim ini adalah tempat berkembangnya embrio atau calon bayi atau calon anakan dari hewan tersebut. Kalau indukan akan menyusui, nah setelah lahir dari rahim sang ibu, lahir ya menjadi anak hewan tersebut ya menjadi bayi, itu akan disusui dan dirawat hingga dewasa. Nah, itu ya. Lalu kalau manusia dengan cara apa? Ya, tentunya dengan cara melahirkan. Karena apa? Karena kita memiliki daun telinga, memiliki rambut, ya, ada kelenjar susunya. Kalau yang ahwat atau yang ibu-ibu ya, yang ahwat perempuan memiliki rahim ya. Lalu ketika bayi lahir itu akan disusui ya, dirawat hingga dewasa. Nah, seperti sekarang kita dirawat oleh orang tua kita ya. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Nah, di sini ada kuda, harimau, kelinci, ada paus dan lumba-lumba. Nah, ternyata paus dan lumba-lumba, karena paus dan lumba-lumba termasuk ke dalam kelompok mamalia, maka berkembang biaknya dengan cara vivipar atau melahirkan ya. Selain paus dan lumba-lumba ada juga singa laut, ada anjing laut ya. Ada dugong, nah itu berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Nah, next selanjutnya kita akan bahas tentang ovovivipar. Nah, ovovivipar ini adalah kelompok hewan ya, yang berkembang biak dengan istilahnya perpaduan antara ovipar dengan vivipar. Ya, maka dimasukkan ke dalam kelompok ovovivipar, yaitu jenis hewan yang berkembang biak melalui cara bertelur dan melahirkan. Proses pembuahannya terjadi dalam tubuh induk betina. Kemudian setelah terjadi pembuahan akan berbentuk telur. Telur yang berada di dalam tubuh induk akan dilahirkan setelah telur menetas di dalam tubuh induknya. Nah, kalau yang ovipar, pembuahan di dalam induk betina, lalu setelah terjadi pembuahan, telurnya akan dikeluarkan dari tubuh induknya. Nah, tapi kalau yang ovovivipar, telurnya itu akan tetap disimpan di dalam tubuh induk betinanya. Nah, dalam tubuh induknya. Nah, nanti setelah menetas dari telur tersebut baru dilahirkan. Jadi, kalau kita lihat seolah-olah hewan tersebut itu hewan yang melahirkan. Nah, makanya disebut dengan perpaduan antara hewan ovipar dengan hewan vivipar. Nah, perbedaan antara hewan vivipar dan ovovivipar dapat diketahui pada sumber makanannya pada embrionya ya. Kalau yang vivipar itu berasal dari telur ya, sumber makanannya. Kalau yang vivipar itu berasal dari induknya. Kalau indukannya makan, misalkan kita ambil contoh manusia. Ya, manusia, sang ibu ya ketika hamil ya, embrio pada tubuh yang berkembang dalam rahim sang ibu itu akan mendapatkan makanan dari apa yang ibunya makan. Kalau ibunya makan daging, maka embrio atau jabang bayi atau janin dalam tubuh induknya itu akan makan daging ya. Makan seblak, seblak jangan ya kalau lagi hamil, nanti kepedesan katanya ya. Enggak, maksudnya gizinya yang kurang itu ya. Nah, itu adalah perbedaan antara hewan vivipar dengan ovovivipar. Nah, contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, ya ada ular, iguana, bunglon, kadal, ikan gupi, kuda laut, dan salamander. Khusus untuk ular, tidak semua ular berkembang biak dengan cara ovovivipar. Hanya ular-ular tertentu saja, yaitu ular piton dan ular boa saja yang berkembang biak dengan cara
ovovivipar, sedangkan kalau yang lain dengan cara ovipar seperti kobra itu ovipar. Nah, ini adalah contoh-contohnya, ada iguana, kuda laut, salamander, ikan pari, dan ikan hiu ya. Oke, tidak termasuk tadi ada ikan boa dan piton. Nah, lalu kita masuk ke perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakannya perkembangbiakan vegetatif pada hewan dilakukan dengan melalui cara membelah diri, pertunasan, fermentasi, dan partenogenesis. Perkembangbiakan vegetatif hanya dialami oleh hewan tingkat rendah atau vertebrata. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan cara alami dan buatan. Oke, yang pertama itu adalah dengan cara tunas. Nah, di sini hewan yang bisa berkembang biak dengan cara tunas itu ada hydra dan ubur-ubur ya. Nah, di sini bisa kita lihat dari prosesnya, mekanismenya. Pertama-tama dari hydra nih, yang hydra itu keluar tonjolan. Nah, itu mata tunasnya istilahnya. Lalu yang gambar keduanya akhirnya tumbuh ya menyerupai indukannya, tapi ukurannya masih kecil. Lalu gambar yang ketiganya udah mulai makin dewasa ya, makin besar dan akan melepaskan diri dari indukannya, sehingga yang gambar keempat sudah terlepas, akhirnya menjadi individu yang baru. Sama begitupun dengan gambar sebelahnya pada ubur-ubur seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada fragmentasi. Fragmentasi itu proses perkembangbiakan yang berasal dari tubuh induknya tersebut. Ya, nah, contohnya ada pada planaria dan bintang laut. Yang planaria di gambar yang sebelah kiri itu ada yang gambar tengah ya, yang satu planaria dipotong menjadi 3. Ini contoh ya. Ada yang bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Nah, dari bagian-bagian tersebut akan tumbuh bagian yang terpotong sehingga menjadi planaria yang utuh. Contoh, bagian kepala yang terpotong nanti akan tumbuh bagian badan dan ekornya ya. Jika yang bagian potongannya potongan ekor, maka tumbuh badan dan kepalanya. Kalau yang kepotongnya bagian badannya akan numbuh kepala dan ekornya. Nah, seperti itu. Begitupun dengan bintang laut seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada partenogenesis. Nah, kalau partenogenesis ini contohnya pada komodo ya, dan lebah. Partenogenesis ini adalah kemampuan hewan melakukan proses pembuahan tanpa dibuahi oleh jantan. Jadi sebetina, ini contohnya adalah komodo. Komodo awal diketahui komodo dapat berpartenogenesis itu di salah satu kebun binatang di Inggris ya. Di mana ada koleksi komodo betina di kebun binatang tersebut selama 2 tahun tidak bertemu dengan jantan, tetapi mampu menghasilkan telur ya, dan telur tersebut dapat menetas menjadi anak komodo. Nah, itu yang membuktikan bahwa komodo itu dapat berpartenogenesis. Begitupun dengan lebah ya. Selanjutnya, selain itu yang tidak ada di slide ini, ada proses perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Ini khusus untuk hewan-hewan mikroskopis. Mikroskopis itu adalah hewan-hewan yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Nah, contohnya pada amuba paramecium ya, ada ganggang itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Oke, itu penjelasan tentang perkembangbiakan hewan ya, baik secara generatif maupun vegetatif ya. Sudah terbayang ya yang generatif seperti apa, vegetatif seperti apa. Lalu kita bisa membedakan pula yang generatif ya, yang oviparnya, yang viviparnya, yang
ovoviviparnya, sedangkan yang vegetatif ada yang tunas, partenogenesis, membelah diri, dan fragmentasi. Lalu kita bisa mengidentifikasi hewan-hewan di sekitar kita. Oh, ini berkembang biaknya dengan ini. Oh, itu berkembang biaknya dengan itu. Nah, itu ya. Itu kita bisa bisa kita pahami. Nah, silakan ditonton lebih dari sekali, 2 kali atau 3 kali untuk lebih pahamnya, difahami lagi penjelasannya. Oke, kita cukupkan ya penjelasan tentang perkembangbiakan hewan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.